Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan videonya dihidupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan yang presentasi hari ini topik kita adalah aspek-aspek perkembangan anak usia dini ya. Siapa yang presentasi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Sama? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, oke. Sudah siap semuanya ya. Silahkan dimulai langsung dijelaskan yang jangan membaca apa adanya ya. Presentasi itu dibahas ya. Langsung nanti setelah presentasi kemudian tanya jawab, nanti siapa setelah itu nanti ditanggapi. Nah, setelah selesai nanti saya yang akan menambahi materi di akhir session ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Salsa, Mbak Laili, sama saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ya, pengertian perkembangan yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata kembang diartikan mekar, terbuka, membentang menjadi besar, luas, banyak, dan menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan dan belajar. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Salsa. Mbak Laili. Ya, saya akan membacakan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Mbak Salsa, tolong. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini meliputi 1. Aspek perkembangan nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral merupakan salah satu aspek perkembangan yang perlu dicapai dengan baik pada anak usia dini. Pencapaian perkembangan nilai agama dan moral yang baik akan mendorong anak membiasakan bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan moral yang dianut anak, sehingga anak-anak dapat hidup dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat dan juga dapat membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan hidup. 2. Aspek perkembangan sosial emosional.
Aspek perkembangan sosial dan emosional merupakan aspek yang saling berhubungan. Hal ini karena perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan anak mengelola emosi secara efektif ketika berinteraksi dengan anak-anak. 3. Aspek perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik pada anak terkait dengan perkembangan sistem saraf, otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik atau tumbuh. Sedangkan perkembangan motorik terkait dengan kemampuan anak dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan fisiknya seperti berjalan, berlari, menggerakkan tangan, menggerakkan jemari, dan memainkan mata. 4. Aspek perkembangan kognitif. Seperti halnya aspek perkembangan lain, perkembangan kognitif juga salah satu aspek perkembangan yang harus dioptimalkan sejak dini. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan pada anak yang terkait dengan kemampuan anak untuk menggunakan kekuatan berpikirnya. 5. Aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan aspek perkembangan yang berkait dengan kemampuan anak untuk melakukan komunikasi, baik melalui berbicara, menulis, atau menggunakan bahasa isyarat. 6. Aspek perkembangan seni. Seni juga merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Perkembangan seni pada anak usia dini meliputi kemampuan untuk melakukan eksplorasi, mengeksplorasikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak, dan tari, serta drama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Salsa. Teori perkembangan anak usia dini. 1. Teori perkembangan anak usia dini. Yang kedua, teori psikososial. Percaya atau bisa disebut trust versus tidak percaya, mistrust. Kemandirian, autonomi versus malu dan ragu, shame and doubt. Invisiatif, invitatif versus rasa bersalah, guilt. Kerja keras, industri versus rasa rendah diri, inferiority. Identity versus kebingungan, role confusion. Keintiman, intimacy versus keterasingan, isolation. Generativity versus strategi, stagnation. Integritas, ego integrity versus keputusan, despair. Ya, sekian dari presentasi kelompok 2. Dan kami akan membuka pertanyaan untuk yang mau bertanya, monggo. Saya Berliana Nazain.
NIM 2141104060001 izin bertanya. Bagaimana menurut Anda perkembangan anak jika dia tidak suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Terima kasih. Boleh diulang, Mbak Berlian, pertanyaannya? Baik, saya ulang. Bagaimana menurut Anda perkembangan anak jika dia tidak suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Terima kasih. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Berlian. Anak susah bersosialisasi itu biasanya anak pemalu. Jadi jangan sampai anak itu menjadi anak yang pemalu. Sebisa mungkin ajarkan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Caranya yang dapat dilakukan orang tua untuk menghindarkan anak dari susah bersosialisasi, yaitu 1. Biarkan anak berekspresi. 2. Sebagai orang tua atau pengajar kita harus bisa memberi contoh kepada anak. 3. Hadirkan suasana terbuka dengan anak. Itu Mbak Berlian. Baik, terima kasih Mbak Leli. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Mbak, izin bertanya. Nama saya Dewi Baeti, NIM 2141104060050. Izin bertanya, bisakah masalah motorik menjadi ciri autisme? Terima kasih. Tunggu dulu ya, bentar. Ya Mbak. Coba Mbak Wiwit ulangi lagi pertanyaannya. Oke. Bisakah masalah motorik menjadi ciri autisme, Mbak? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Wiwit. Jawabannya tidak ya, karena tidak bisa, karena masalah motorik tidak dianggap sebagai ciri utama autisme. Karena masalah tersebut juga terjadi dengan kondisi lain, seperti Down syndrome, cerebral palsy, dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. ADHD. Gitu, Mbak.
Mbak Wiwit, kedengaran nggak suara saya? Suaranya putus-putus ya, Mbak. Baik. Saya ulangin. Menjawab pertanyaan Mbak Wiwit. Jawabannya bisakah masalah motorik menjadi ciri autisme? Jawabannya tidak bisa, karena masalah motorik tidak dianggap sebagai ciri utama autisme, karena masalah tersebut juga terjadi dengan kondisi lain, seperti Down syndrome, cerebral palsy, dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Kedengaran nggak, Mbak? Oke, Mbak, kedengaran. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Nggih, sami-sami. Yang lainnya, apa ada yang mau nanya lagi? Saya Mbak, perkenalkan nama saya Suci Wulandari, NIM 21411006035. Izin bertanya, bagaimana teori yang dicetuskan oleh Jean Piaget mengenai aspek perkembangan kognitif anak, dan mohon dijelaskan perkembangan di setiap usianya. Terima kasih, Mbak. Oke. Oke, Mbak Suci, saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya, bagaimana teori aspek perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget ya. Jadi, tahap-tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia itu dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, tahap sensori atau bisa disebut sensori motor. Ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif ini adalah proses decentration, yang artinya pada usia ini banyak yang bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Yang kedua, tahap praoperasional atau bisa disebut preoperasional. Fase ini terjadi pada rentang usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbiosis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak sistematis dan tidak konsisten dan tidak logis. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Bisa disebut concrete operational. Pada tahap ini terjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Karena cara berpikir logis mengenai peristiwa yang konkret dan mengklarifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklarifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Atau 8 tahun seseorang akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Contohnya, jika kita mengambil tanah liat yang berbentuk pola, kemudian mencetak akan menjadi pipi atau benda pecah-pecah menjadi 10 bola. Yang lebih kecil dia pasti tahu bahwa itu semua masih tanah liat yang sama. Di usia 9 tahun atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Contohnya, jika Anda meletakkan 4 buah benda persegi 1 kali 1 cm di atas kertas seluas 10 cm, anak mampu mempertahankan ingatannya akan tahu bahwa ruang kertas yang ditempati keempat benda kecil tadi sama walaupun dimanapun diletakkannya. Yang keempat, tahap operasi formal atau bisa disebut formal operational. Tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik.
Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya cara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Jadi begitu Mbak Suci, apakah dapat dipahami? Ya, terima kasih Mbak Salsa atas jawabannya. Baik. Apa ada yang mau bertanya lagi? Masih ada? Oke, Saya, kalau Mbak. nggak ada, ya silakan. Tolong dicatat ya yang bertanya siapa, pertanyaannya apa, nanti dikirim. Baik, Pak. Nama saya Titin Parliana. Saya mau bertanya, misalkan bila ada gangguan perkembangan, solusi apa sih supaya solusi orang tua supaya anaknya itu bila ada gangguan perkembangan pada anak itu solusi orang tua yang pertama itu apa sih? Maksudnya, Mbak? Maaf, Yaitu Mbak Titin, pertanyaan. coba ulangi lagi. Ya, misalkan anak itu mempunyai gangguan perkembangan, gimana sih caranya orang tua, maksudnya mencari solusi supaya tidak mempengaruhi kualitas, gitu, supaya tidak mempengaruhi kualitas hidupnya anak. Solusi orang tua. Maksudnya solusi cara mendidik anak atau gimana, Mbak? Iya, misalkan anak tersebut itu ada gangguan perkembangan. Maksudnya kayak telat berkembang gitu ya, Mbak? Baik, saya ini aja. Saya amati dari tadi narasumbernya nggak pada siap ini. Tolong ya, jangan begitu kalau presentasi. Anda tanggapi langsung begitu loh. Jangan buka Google dulu, gitu kan. Ini menunjukkan nggak siap ini yang presentasi. Jadi, jangan biasakan tunggu tak cari Google dulu. Nanti jadinya yang jawab Mr. Google, bukan Anda. Ya, kalau presentasi modelnya begini ya nggak ada bedanya. Perintah aja yang bertanya, cari di Google kan ada, selesai, nggak usah diskusi itu. Ya, saya didik untuk jadi orang mandiri untuk menyampaikan ilmu. Dari mana? Anda belajar dulu, baca buku-buku. Ketika bikin PowerPoint itu paling tidak baca 5 buku gitu loh. Loh Pak, bukunya di mana? Cari. Di mana? Loh, perpustakaan kita kan online. Bisa cari, bisa pesan. E-book itu banyak, jurnal banyak. Ya. Jadi mahasiswa itu jangan mencari sumber yang tidak kredibel. Berita-berita, narasi-narasi di Google itu kan banyak yang tidak kredibel. Anda harus belajar itu. Yang kredibel itu carilah di buku-buku, di jurnal, artikel, gitu ya. Jangan asal ketik Google muncul terus itu dianggap sebagai sebuah jawaban kebenaran. Nggak bisa. Google itu, Yahoo itu
itu dunia terbuka. Semua orang bisa nulis di situ. Ya, jadi tolong, saya melihat kelas ini itu nggak siap kalau presentasi. Sudah 2 kali presentasi ini. Ke depan saya berharap tidak begini. Kenapa Anda berkali-kali tanya, diulangi? Karena pikiran Anda tidak menyimak pertanyaan, tapi membuka Google, gitu loh masalahnya. Jadi konsentrasinya nggak ada. Yang dibuka adalah HP atau laptop untuk mencari. Ketika bingung, Anda coba diulangi. Pertanyaan udah sangat jelas kok, gitu ya. Tolong ya, saya berharap yang ke depan jangan begini. Anda belajar, ya. Anda sudah harus keluar dari zona SMA, yang apa-apa itu diberi, dicekoki, gitu ya. Anda sekarang sudah independent student, ya. Sudah menjadi mahasiswa mandiri. Sudah menjadi pribadi yang otonom, ya, pribadi yang memiliki keleluasaan untuk menelaah sesuatu dan menyampaikan argumen. Kalau argumenmu salah, itu lebih baik daripada Anda tidak berargumen. Gitu ya. Gunakanlah filosofi, kaidah usul fikih. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1. Nah, yang tidak dapat, ya yang tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Yang penting Anda tidak mengajak orang untuk kafir, gitu kan. Tidak mengajak orang untuk berbuat kemaksiatan. Tapi kalau sebuah ilmu Anda berargumen, berpendapat, yang penting Anda punya reference, please, nggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Baik. Masih ada pertanyaan sebelum saya menayangkan? Tolong segera dijawab yang baiklah, gitu ya. Pertanyaan yang tadi. Silakan saya beri kesempatan. Ini sambil saya membuka acara bahasa dulu. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Monggo. Tadi kan masih ada pertanyaan itu. Dan yang bertanya, tolong ya yang bertanya, saya melihat yang bertanya pun sumbernya Google gitu loh masalahnya. Bukan berbasis kepada pemahaman Anda. Ya, jadi tolong yang jawab ya jangan browsing, yang bertanya juga jangan karena hasil browsing. Paham nggak? Saya tangkap itu pertanyaan itu kan pertanyaan yang oleh yang penanya saja nggak paham gitu loh. Jadi tolong yang bertanya itu karena Anda memang membaca sebuah sumber yang kemudian diklarifikasikan. Gitu loh. Bukan karena coba ini teman saya tak tanya begini di Google begini, ngerti nggak? Itu jangan begitu. Ya. Jangan hanya karena kepingin tampil bertanya gitu. Tapi betul-betul karena berdasarkan ketidakpahaman atas sebuah bacaan. Yang jawabannya butuh argumen. Bukan jawabannya sudah ada di Google yang kamu baca. Gitu loh. Tolong ya dipahami ya. Yang saya lihat pertanyaan-pertanyaannya kan hasil Google terus ditanyakan. Yang sebetulnya di Google yang Anda baca saja sudah ada itu. Tetapi karena kepingin bertanya daripada bingung, mengajukan pertanyaan dengan sumber begitu. Itu nggak ilmiah lah secara begitu itu. Bukan mahasiswa. Ini saya ajari cara diskusi ya. Misalnya begini, tadi ketika presentasi Anda menyampaikan ini, itu kalau dikaitkan dengan ini bagaimana? Ya itu begitu, jadi argumentatif. Jangan bertanya sesuatu yang keluar dari konteks hanya karena Anda habis membaca Google gitu loh. Ya, oke silahkan dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Tadi siapa ya, Mbak? Siapa? Titin. Oh, Mbak Titin. Jadi sebelum kita mencari cara-cara untuk mengembangkan anak tersebut, kita harus tahu gangguan apa yang sedang dilalui anak tersebut. Jika kita sudah menemukan gangguan-gangguan tersebut, maka kita dapat melanjutkan dengan mengatasi gangguan anak tersebut. Contohnya, mendorong anak untuk berpartisipasi dalam hal olahraga atau hal-hal yang disukainya. Memperkenalkan kegiatan individu dahulu, semisalnya berenang atau melakukan kegiatan yang anak suka dalam berkelompok. Jadi anak lebih senang melakukannya dan lebih cepat berkembangnya. Terus mendorong anak berinteraksi dengan temannya melalui kegiatan lain. Misalnya dalam seni, musik, atau menggambar. Lalu dalam pilihkan pakaian yang mudah dipakai atau dilepas agar anak lebih gampang melakukan kegiatan pengembangan. Lalu mendorong anak melakukan kegiatan yang praktis dalam sehari-hari. Bekerja sama dengan guru, kita sebagai orang tua harus bekerja sama dengan guru agar anak dapat berkembang dengan cepat. Begitu mungkin kira-kira dapat dipahami, Mbak Titin. Oke, Mbak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, bisa saya tutup. Oke, nggak ada ya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan materi pada kesempatan ini. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada Anda. Ya, pertama, kita ini belajar konsep dasar, PAUD. Kalau bicara bagaimana PAUD dilakukan, tentu kita harus memahami apa sih yang harus kita kembangkan dari anak itu. Karena sebetulnya guru itu punya tugas menstimulasi, membantu anak agar potensinya berkembang. Sehingga perlu paham lingkup apa saja sih yang harus dikembangkan dari anak. Secara umum, lingkup pendidikan bagi anak usia dini itu adalah merangsang atau menstimulasi agar semua potensi anak itu melejit, berkembang, baik potensi jasmaniah maupun potensi rohaniah, baik potensi fisik maupun potensi mentalnya. Nah, potensi jasmani atau fisik itu ya hubungannya dengan potensi biologis,
ya, fisik, jasmani. Anak butuh gizi, butuh perawatan, butuh sehat, indranya butuh berfungsi, perlu dirangsang, gitu ya, sehingga berfungsi dengan baik. Mata itu kalau dibiarkan tidak dikasih sinar, anak tidak bisa melihat dengan baik. Maka ada kebiasaan orang tua kita ketika punya bayi, dibawa keluar rumah, istilahnya berjemur gitu ya, atau PP. Itu agar salah satunya matanya itu tersinari matahari sehingga bisa matahari itu sebagai perangsang agar fungsi penglihatannya bisa berkembang dan lain sebagainya. Kemudian potensi rohaniyah atau mental itu semua potensi yang berupa kecerdasan anak. Yang kecerdasan itu isinya macam-macam ya. Sehingga ini bisa dikembangkan. Saya mohon izin dulu sebentar mau ngisi ini pembukaan acara bahasa dulu, tak buka acara dulu. Paling 10 menit. Bentar ya. Ini sudah dihubungi panitianya.
Baik, ini sampai mana tadi ya? Bisa dilihat ya, teman-teman ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, stimulasi itu bentuknya macam-macam. Ada 3 saya kelompokkan. Ada stimulasi yang saya sebut dengan pengasuhan. Diasuh, dirawat. Ya, jadi ketika Anda jadi guru itu yang ngasuh, yang rawat, ngopain nih bocah begitu. Seperti pembantu mengasuh anak majikan. Nah, gitu kan? Seperti orang tua mengasuh, merawat anaknya. Ya butuh minum, ya dikasih minum. Mau pipis ya dilayani bagaimana bisa pipis ke kamar mandi. Ya, itu pengasuhan. Kemudian pendidikan. Diberi edukasi, diberi ulangan, diajari, dikembangkan potensinya melalui kegiatan-kegiatan terstruktur, terkurikulumkan, itu pendidikan. Ya, dibimbing, didisiplinkan, diajari untuk jujur. Nah, ini pendidikan, ya. Kemudian kesehatan. Ya, kesehatan ini hubungannya dengan bagaimana agar anak ini pertumbuhan dan perkembangannya optimal karena anaknya sehat begitu. Gizinya tercukupi, nutrisinya baik, ya, dirawat kesehatannya. Berat badan ditimbang, tinggi badan diukur, gigi diperiksakan, hidung diperiksa, jangan sampai hidungnya ternyata nggak bisa membaui. Sehingga ketika tadi pertanyaannya bagaimana ketika ada anak menghadapi masalah perkembangan, ya dideteksi masalahnya pada apa. Masalah perkembangan itu ada 2, ada masalah yang bawaan, ada yang karena pengaruh dari interaksi dengan lingkungan. Contoh bawaan. Memang dari lahir itu sudah ada masalah. Misalnya punya penyakit bawaan. Ada anak lahir bayi sudah jantungnya bocor. Nah, ini kan ada anak lahir memang sudah punya kelainan fisik. Kakinya yang satu pendek atau kecil. Nah, kalau ini kan nggak bisa disembuhkan karena itu sudah dari sononya, gitu kan. Atau ada anak lahir nggak punya tangan. Ini kan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Ini bawaan. Atau ada kelainan di otaknya, sel saraf otaknya memang ada gangguan kromosom misalnya. Kemudian kesehatan ini juga penting untuk dipahami, makanya guru PAUD itu harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau nakes. Agar apa? Ketika terjadi hambatan karena kesehatan, maka bisa distimulasi atau diatasi. Kita perlu menggeser paradigma kita. Dari semula kita berpandangan bahwa PAUD itu pendidikan untuk syarat atau persiapan masuk sekolah. Sekarang kita harus berpandangan bahwa PAUD itu pendidikan yang mendasar, sangat penting untuk melejitkan semua potensi yang sudah ada sejak anak dilahirkan. Ini posisinya bukan hanya sekedar ngelatih anak biar masuk sekolah siap, tapi ini fundamen, gitu kan. Nah, apa tujuan kita mengembangkan PAUD? Tidak ada lain adalah tujuan kita mendidik anak atau melaksanakan pendidikan anak usia dini agar potensi dan kreativitas anak berkembang. Yang kedua, tumbuh kembang anak baik jasmani dan rohaninya tumbuh berkembang dengan baik sehingga nanti kalau masuk SD, masuk MI sudah lebih siap. Kemudian topik kita hari ini adalah aspek perkembangan. Kita merujuk kepada Permendikbud 137 yang sudah saya share ya. Silakan dipelajari, Anda cari sumber ya. Ada 6 aspek perkembangan
Ya, tolong ini diperhatikan. 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik, ketiga kognitif, 4 bahasa, 5 sosial emosional, dan 6 seni. Teman-teman yang tadi presentasi harusnya mengupas ini tadi, fokuskan ke sini, gitu loh. Fokuskan ke sini, tidak kemana-mana. Nilai agama dan moral itu maksudnya apa, aspeknya apa saja, gitu ya. Ini harusnya di sini tadi, gitu ya. Tidak kemana-mana. 6 aspek ini yang menjadi fokus topik tentang aspek atau lingkup perkembangan anak usia dini. 6 inilah yang dikembangkan sesuai dengan taraf usianya, ya, sesuai dengan usianya masing-masing. Contoh misalnya kita, nah ini ya yang ada di dalam Permendikbud 137, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau sering dikenal dengan STPPA. Meskipun tulisannya standar isi, ya, tapi dalam teori PAUD sering disebut dengan istilah STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Contoh misalnya, anak usia 3 bulan, lingkup atau aspek perkembangan nilai agama dan moral mendengarkan berbagai doa. Ini standarnya ini. Sehingga kalau anak Anda nanti punya anak usia 3 bulan, ya ini perdengarkanlah doa-doa, lagu-lagu, ucapan yang baik. Untuk apa? Nilai-nilai moral dan agamanya berkembang. Nanti pada usia 1 tahun ini. Dan seterusnya. Ini tabel ini dibuat sebagai referen, ya, tidak asal begitu. Sehingga ini produk pakar ini, ya, produk pakar. Ini sudah ditetapkan oleh negara. Ya, terus nanti sampai usia yang di atasnya ini kan tabelnya panjang ini. Sampai 4 tahun, sampai 6 tahun ini nanti. Contoh misalnya fisik motorik anak usia 5-6 tahun, melakukan gerakan tubuh untuk melatih kelenturan. Nah, ini sudah mulai senam agar lentur, agar gerak tubuhnya bagus, ya, mata, kaki, tangan, kepala, ini ya harus connect, ya kan, koordinasi gerak mata, mata ke kanan, tangan ke kanan, kepala tengok, dan seterusnya. Menirukan tarian atau senam, melakukan permainan fisik dengan aturan, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Nah, ini misalnya nanti sudah terampil memegang mainan dengan tangan satu, melempar dengan tangan satu, itu sudah mulai dilatih di sini. Menangkap bola dengan tangan satu, tangan kiri untuk mengangkat sesuatu sudah terampil, gitu kan, dan seterusnya. Ini yang saya kira harus dibaca oleh Anda, ya, agar tidak keliru, agar tidak keluar dari konteks, ya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya? Silakan kalau ada. Mumpung ya sedikit lagi, ini kan waktunya hampir habis. Silakan yang ingin bertanya. Bapak, izin bertanya. Ya. Kan semisal gitu loh, kita udah belajar mengajar, dalam mengajar itu kan ada anak-anak yang nakal seperti itu. Itu udah dibilangin sama guru itu apa sih? Melunjak gitu loh, Pak. Itu cara menyikapinya gimana, Pak? Ya. Pertama yang harus dipahami oleh Anda, tidak ada anak nakal, ya. Ini harus dihindari dulu persepsi anak nakal. Mana orangnya yang tadi tanya? Siapa? Latifatun, ya. Yeah. Jadi guru harus punya pemikiran nggak ada anak nakal di dunia ini, ya. Ya, nggak ada anak nakal. Ya, bahwa ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, diharapkan, itu bagian dari proses anak berkembang, tumbuh. Ya. Untuk anak menemukan sesuatu yang benar bisa diawali dengan melakukan yang keliru dulu. Contoh, ini yang sederhana gambarannya. Anak belajar
menuangkan air ke gelas, meludak dulu kan? Meludak dulu, karena belum pinter motorik halusnya, mindset apa itu? Apa itu yang untuk air ya, air minum. Memegang gelas begini, mungkin jatuh dulu prang gitu. Apakah ini anak salah? Tidak, memang tahapan belajarnya begitu. Keliru dulu, dibetulkan, terus jadinya benar. Sama dengan perilaku. Untuk menjadi perilakunya baik, ada anak yang melalui tahapan keliru dulu, Mbak. Ya, jadi jangan berpikiran nakal, langsung divonis. Setelah nanti keliru, diberitahu dengan pembiasaan, dengan teladan, ya, itu nanti akan berubah dari minus ke plus, dari negatif ke positif. Sama dengan ngangkat gelas pada awalnya jatuh karena belum bisa kenceng. Diberi contoh, caranya begini nak, nyunteknya begini, biar tidak meludak caranya begini, begitu loh ya. Itu logika sederhana, itu pertama. Yang kedua, anak itu melakukan sesuatu ada beberapa kepentingan. Anak ingin diperhatikan, anak ingin menonjol, maka guru biasanya kurang perhatian kepada anak-anak yang kayak gitu. Yang diperhatikan selalu yang langsung pinter dulu. Maka anak yang begini saya akan action lah, biar diperhatikan. Makanya rangkul dia, dekati dia, ajak komunikasi, beri peran, beri kesibukan, beri mainan positif, pasti akan berubah. Ya, tapi mindsetnya dirubah dulu. Bahkan ada guru yang begini sering saya sebut, pokoknya kalau kelas ini ada dia, pasti rame, kacau. Hari ini dia nggak masuk, lega saya. Ini guru jahat menurut saya. Ya kan? Masa ada murid nggak masuk malah seneng karena dianggap kelas jadi tenang? Nggak boleh begitu. Saya sering menemukan ada guru begitu, curhat dengan temannya, gemes saya dengan si Ahmad. Pokoknya kalau dia datang, semuanya dia obrak-abrik gitu ya. Giliran si Ahmad nggak masuk, sakit, dia bilang gini, gurunya, lega hari ini, tenang saya, si Ahmad sakit. Bahkan kacau, masa guru doain muridnya untuk sakit? Nggak masuk. Nggak boleh begitu. Anak dalam melakukan proses belajar ada macam-macam. Ada yang sekali nyoba langsung benar, ada yang butuh proses lika-liku. Tapi no untuk mengatakan anak itu nakal. Ya, anak butuh perhatian, anak butuh pendampingan, anak butuh kreasi. Mungkin Anda cara ngajarnya harus dirubah. Ya, mungkin Anda ngajarnya tidak sesuai dengan semua anak. Ngajar ngomong terus. Anak tidak diberi peran. Mungkin anak itu kinestetik. Anak itu senang dengan kegiatan-kegiatan praktis. Lah kok disuruh dengerin ceramah terus. Belajar dari pagi sampai siang kok nyanyi terus. Belajar dari pagi sampai siang kok anak suruh bermain sendiri terus. Ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi butuh inovasi. Jadi gini, ya. Kayak gini. Kadang kan seorang guru lagi menerangkan, terus tiba-tiba anak ke depan kok apa sih kayak nabok gitu loh, Pak. Biasa, anak itu begitu biasa. Jawil gitu ya. Tiba-tiba nabok gurunya, bahkan yang ditabok pantatnya gurunya gitu ya. Biasa. Nggak apa-apa. Anaknya begitu itu. Tiba-tiba menjotos temannya, tiba-tiba mendorong temannya, itu ya biasa. Bagi anak itu spontan, ya. Gerakan spontan, karena ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Guru harus siap melihat fenomena itu. Tiba-tiba kursinya dijunjung, tiba-tiba melayu-melayu ning kelas, ya kan? Biasa aja, nggak usah khawatir. Ya, ajak dia bermain, ajak dia ngobrol, ajak dia tampil, itu begitu. Ya, jangan begini membayangkan guru PAUD, jangan membayangkan guru PAUD seperti saya mengajar kamu, anteng sejakep gitu ya, tenang, enggak. Justru kamu harus khawatir kalau ngajar anak-anak TK, anak PAUD kok tenang begini, wah itu anak-anak nggak normal itu. Kelas PAUD itu ya kelas aktif, macam-macam. Ada yang
jeglong, ana sing melayu, ono sing melompat biasa. Kelasnya kok kacau? Ya nggak kacau, memang anak begitu, macam-macam. Ada kalanya tenang, ada kalanya gerak, kan begitu anak. Dan ingat, perhatian anak itu pendek. Makanya guru harus bervariasi ketika ngajar, biar anak tidak bosan. Begitu ya? Baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.